Halo semua dan selamat datang. Pernah kebayang nggak sih kalau di sekeliling kita ini, bahkan di dalam tubuh kita sendiri, ada sebuah dunia lain yang sama sekali tak terlihat? Sebuah alam semesta miniatur yang penuh dengan kehidupan dan struktur yang rumit, yang selama ini tersembunyi tepat di luar jangkauan mata kita. Perjalanan kita mulai dari sini, dengan melihat balok-balok penyusun kehidupan itu sendiri, sel. Mata kita kan punya batas, tapi dunia seluler ini ada di mana-mana, dan tanpanya kita semua nggak akan ada. Nggak cuma itu, kita sekarang juga bisa memvisualisasikan musuh-musuh tak kasat mata yang mengancam kesehatan kita, seperti virus ini. Dengan bisa melihatnya, kita jadi bisa paham cara kerjanya, dan yang paling penting, cara melawannya. Dan ini nggak berhenti di biologi aja, tapi juga merambah ke dunia teknologi. Kita bisa memeriksa sirkuit-sirkuit super kecil yang jadi otak dari semua gadget modern kita, untuk memastikan semuanya berfungsi dengan presisi yang sempurna. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia peta jalan kita hari ini untuk mengupas tuntas gimana sih caranya manusia akhirnya bisa melihat hal-hal yang tadinya mustahil untuk dilihat. Jadi intinya tuh gini, mata kita memang terbatas, tapi rasa penasaran manusia, wah itu gak ada batasnya. Celah antara apa yang bisa kita lihat dan apa yang pengen kita ketahui inilah yang memicu sebuah revolusi besar. Nah, lompatan besar pertama umat manusia untuk bisa ngintip ke dunia mikro, ini datang dari sebuah ide jenius, membengkokkan cahaya pakai kaca. Dari sinilah lahir penemuan mikroskop cahaya. Prinsip kerjanya tuh sebenarnya simpel banget, tapi cerdas. Jadi, ada sistem lensa yang bekerja bertahap. Satu set lensa memperbesar objeknya, terus gambar yang udah diperbesar itu diperbesar lagi oleh lensa lain sebelum sampai ke mata kita. Hasilnya, objek super kecil jadi kelihatan raksasa. Nah, tapi ada satu hal yang sering banget disalahpahami. Cuma bikin sesuatu jadi lebih besar itu ternyata nggak cukup. Nggak otomatis bikin gambarnya jadi lebih jelas. Disinilah konsep resolusi masuk. Ini yang jadi kunci utamanya. Resolusi itu kemampuan untuk melihat detail, untuk membedakan dua titik yang letaknya deket banget. Jadi, kekuatan mikroskop yang sebenarnya itu bukan diukur dari seberapa besar perbesarannya, tapi dari seberapa tajam dan jelas resolusinya. Selama ratusan tahun, para ilmuwan terus-terusan ningkatin kemampuan mikroskop cahaya. Tapi akhirnya mereka mentok, benar-benar nabrak sebuah tembok pembatas fisika yang nggak bisa ditembus. Pertanyaannya kan jadi gini ya, kenapa nggak ditambahin aja terus lensa yang lebih kuat? Kalau mau lihat yang lebih kecil, ya perbesar aja terus gambarnya. Gampang kan? Ternyata masalah utamanya itu bukan di lensanya, tapi di cahayanya itu sendiri. Gelombang cahaya itu punya ukuran fisik, dan kita nggak bisa pakai sesuatu yang besar untuk mengukur sesuatu yang super kecil. Ibaratnya nih, kita nggak bisa pakai jari telunjuk buat ngukur jarak antara dua butir pasir yang nempel, jari kita kegedean. Nah, untuk bisa melihat lebih kecil lagi, sains butuh sebuah terobosan total. Mereka butuh penggaris yang jauh lebih kecil daripada gelombang cahaya. Dan solusinya luar biasa cerdas. Mereka ganti cahaya dengan elektron. Elektron punya panjang gelombang yang jauh lebih pendek. Tapi untuk melakukannya, mereka harus bikin alat yang sangat sekali baru, yang pakai magnet super kuat sebagai lensa dan harus beroperasi di ruang hampa udara. Dari sini, lahirlah dua jagoan utama mikroskop elektron. Yang satu dirancang untuk melihat isi dari sebuah objek, sementara yang satu lagi dirancang untuk memetakan permukaannya. Keduanya membuka jendela baru yang luar biasa ke dunia mikro. Yang pertama namanya TEM, atau Transmission Electron Microscope. Anggap aja ini kayak penglihatan sinar X super canggih. Dia menembakkan elektron menembus sampel yang super tipis untuk mengungkap semua struktur internal yang rumit, misalnya organel di dalam sel atau bahkan susunan atom. Terus yang kedua ada SEM atau Scanning Electron Microscope. Nah, kalau yang ini cara kerjanya beda, bukannya menembus, dia justru kayak meraba permukaan sampel pakai elektron. Hasilnya, gambar 3 dimensi dengan detail yang bikin melongo, yang nunjukin tekstur permukaan, entah itu mata serangga, serbuk sari, atau patahan logam. Oke, jadi buat apa sih kita repot-repot bikin alat secanggih ini? Kenapa ini semua penting? Ternyata, alat-alat ini nggak cuma diam di lab, tapi dampaknya udah mengubah hidup kita sehari-hari secara fundamental. Mulai dari dokter yang mendiagnosis penyakit dengan melihat sel, insinyur yang memastikan microchip di ponsel kita berfungsi, sampai tim forensik yang menganalisis barang bukti di TKP,
Kemampuan melihat hal-hal kecil ini ternyata punya dampak yang luar biasa besar. Coba deh kita lihat lagi perjalanannya. Dari abad ke-17, saat kita pertama kali melihat sel, sampai hari ini, di mana kita bahkan bisa melihat atom satu persatu. Ini adalah sebuah petualangan kecerdasan manusia yang luar biasa. Setiap kali kita berhasil menciptakan mata yang lebih canggih, kita seolah menemukan alam semesta baru yang belum pernah terjamah. Ini bikin kita bertanya-tanya ya, kira-kira rahasia apa lagi yang masih tersembunyi di luar sana yang menunggu untuk ditemukan oleh lompatan besar berikutnya?